dulu kan misalkan bapak saya sebagai pelaku seni lukis kaca itu ya sangat mendobrak untuk keluar daerah. Jadi waktu dulunya si lukis kaca tuh dia cuma menempat di suatu tempat aja, misalkan di Cirebon udah di Cirebon aja, nggak sampai keluar kota, apalagi sampai keluar negeri. Tentang lukisan kaca itu, bikin lukisannya tuh sangat susah dan sangat detail sekali pembuatannya dibandingkan dengan lukisan kanvas, karena lukisan kaca itu sangat unik dan sangat dibilangnya lukisan aneh, lukisan terbalik seperti arah cermin, jadi bikinnya berbentuk menghadap ke kanan, nanti jadinya lukisannya tuh menghadapnya ke kiri. Dulunya itu tentunya tidak ada lukisan kaca di Cirebon zaman para wali pada saat waktu itu memerintah di Cirebon. Nah, yang ada paling itu Tata Sumingwayang itu membatik, dan setelah adanya kaca itu bawaan dari luar atau dari penjajah, maka para seniman batik zaman saat itu dan ada sebuah bahan kaca, maka dari batik itu ditorehkan ke dalam kaca yang berdasarkan fakta. Faktanya atau karyanya masih ditemukan, itu karya buatan tahun 1920. Kenapa lukisan kaca Cirebon sedikit sekali yang ditemukan sekarang? Yang pertama, pewarnanya tidak kuat sampai sekarang, bertahan sampai sekarang, karena tidak diperlakukan khusus juga lukis kaca ya. Lukisan kaca tidak diperlakukan khusus. Kalau diperlakukan khusus mungkin bisa bertahan sampai sekarang. Banyak tema yang bisa dibawa dalam lukisan kaca, terutama tema-tema dekoratif. Kemudian kita bisa mengangkat tema-tema lokal. Nah, ini yang menjadi ciri dari lukisan kaca Cirebon. Tema-tema budaya lokal ini yang banyak digali oleh pelukis-pelukis kaca Cirebon. Kita punya wayang, benda-benda keraton, karena kita dekat laut, punya laut, motif-motif padasan, motif karang, motif megamendung menjadi ciri dalam lukisan kaca di Cirebon. Saya menggeluti lukisan kaca di sini tuh sejak ya umur 14 tahun. Saya sebagai pelukis dari Cirebon tuh
suka dukanya sangat banyak, banyak bervariasi. Sukanya kalau dapat job, dapat pesanan itu ya sangat suka sekali. Tapi kalau dukanya itu kalau sangat sepi dan nggak ada job, sangat merasa merasa prihatin, sangat merasa sedih ibaratnya. Apalagi kalau pemerintah juga nggak ada bimbingan atau nggak ada tunjangan untuk membantu kalau di saat saya sedang terpuruk ekonominya itu. Seperti itu juga saya, tapi saya syukuri dan saya nikmati dengan kehidupan suka duka saya itu. Lingkup pemerintah daerah yang dalam hal ini bagaimana untuk melestarikan lukisan kaca tersebut, maka kita tiap tahun ada beberapa kegiatan untuk lukisan kaca. Di antaranya kita tiap tahun itu ada lomba melukis kaca tingkat anak SMP dan SMA se-Kabupaten Cirebon. Jadi semua SMP, SMA se-Kabupaten Cirebon kita undang anak didik semua dan mengikuti lomba melukis kaca. Tetapi tidak berhenti di situ saja, karena di samping anak-anak kita juga melakukan revitalisasi. Revitalisasi itu membangkitkan kembali membangkitkan kembali kesenian lukis kaca itu, kesenian seni rupa lukis kaca itu untuk di masyarakat dalam bentuk pelatihan dan revitalisasi. Pemerintah harus membantu mempromosikan. Kalau di sekarang semua terkena dampak corona, tidak terkecuali pelukis-pelukis kaca. Sekarang buru-buru mikir karya, untuk makan aja susah. Nah, ini mesti jadi kesadaran bagi pemerintah bahwa yang terkena dampak corona itu bukan cuma yang miskin, tapi banyak profesi-profesi yang lain jadi miskin. Ya, pelukis kaca sih asal ada pesanan jadi garap, asal ada uang untuk membeli bahannya, untuk membeli kebutuhannya, tentu akan digarap. Jadi promonya harus lebih maksimal lagi. Dan promosinya tidak cukup di daerah, di Jakarta, bahkan di luar negeri. Untuk generasi muda, menurut saya kalau bisa ya tolong dijaga dan dikembangkan dengan lukisan kaca khas Cirebon seperti ini. Harapan saya lukis kaca tetap hidup dan menjadi pilihan bagi generasi muda. Untuk lukisan kaca agar menjadi pilihan, tentu kita harus kreatif, harus mewariskan hal-hal yang positif pada generasi muda. Dan pemerintah juga tentunya harus membantu, harus bangga bahwa ini salah satu komoditi keunggulan di Cirebon.